di sini kan aku kadang ada before after gitu. Nah, udah aku selesai, kok setiap kali aku tekan darah keluar. Aduh, aku nggak bisa dandanin Cici bagian mulut ini. Bicara tentang kehidupan, tidak mungkin lepas dari yang namanya kematian. Nah, sebagai orang percaya akan Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kematian itu adalah satu jalan untuk menuju ke dalam kekekalan. Nah, yang mati udah nggak bermasalah nih, tetapi yang hidup tentunya bermasalah. Nah, pada Good News program kali ini kita akan menampilkan seseorang yang mempunyai karir yang rada nyeleneh nih, yaitu seorang perias jenazah. Menampilkan di Good News program pada hari ini yaitu Ibu Yulianti Kristina. Ya, puji Tuhan. Selamat datang di Good News program. Iya, terima kasih Pak Kita panggil Yuli ya. Yuli, ya boleh sama Bu Debi. Ya, puji Tuhan. Senang banget. Kita kenalnya dari Elsa. Ya, sesama perias jenazah. Mentor saya dia. Oh, mentor. Iya, keren ya. Saya banyak belajar dari dan dia. Di episodenya Good News dengan Elsa itu banyak banget yang diberkati dan banyak sampai viral kemana-mana gitu ya. Dan bahkan sampai muter balik ke saya lagi gitu. Iya. Mau kenalan dulu sama Yuli gitu boleh, kan. Boleh, kenapa kok bisa tergerak untuk menjadi seorang perias jenazah, itu backgroundnya kayak apa? Dulunya ya nggak punya cita-cita ke situ ya. Tapi saat di 2001 emak itu meninggal. Oma ya. Oma meninggal itu keadaannya karena dia itu sirosis kanker hati. Jadi memang dia sempat sebelum meninggal kan tumpah-tumpah, bleeding darah gitu. Muntah darah gitu. Dan sempat beberapa sampai 12 kantong darah transfusi juga tetap nggak bisa up itu. Akhirnya emak nggak ada, posisinya ya perutnya tuh besar. Badannya tuh kecil tapi perutnya besar gitu. Terus mukanya itu jadi gelap gitu ya, kayak gosong gitu. Ya bukan gosong yang gimana, tapi kayak kebakar hitam gitulah. Nggak fresh gitu. Kenapa? Apakah karena kemoterapi atau apa? Enggak kemo sih, tapi memang akhirnya entah kenapa kok emak jadi kelihatan mukanya gelap gitu aja. Udah gitu terus di make up kan. Mungkin kan dulu make upnya ala kadar gitu loh, nggak kayak yang sekarang udah bagus-bagus gitu. Bukannya jadi emak tuh cantik gitu, tapi istilahnya aku tuh kayak jenang buluk gitu ya. Jadi yang hitam tapi dikasih bedak gitu kan jadi kayak jenang kalau jamur gitu loh. Jadi aku bilang, kok mak malah jadi jelek ya, kayak ngelenong gitu, nggak pas itu. Jadi kalau misalnya mendekat ke peti gitu, ya kalau kita yang keluarganya pasti biasa aja memaklumi ya. Tapi kalau yang orang lain kalau misalnya mau berdoa gitu, lihat dengan kondisi mak yang seperti itu, agak-agak ngeri juga ya, agak berdoanya jadi kayak nggak kusyuk tapi kayak takut-takut gimana gitu, namanya berani ngeliat juga. Terus memang karena mak rontok kan memang pakai kayak topi kupluk gitu kan, udah gitu dari situ sempet kebesit. Kalau aku yang dandanin, tapi dulu aku kan belum bisa dandan juga kan karena masih ya paling bisa cuma mungkin pakai lipstick aja ya. Alis juga belum bisa karena waktu itu juga usia saya masih sekitar 20-an, 21. Terus keinginan itu terbenam, nggak ada lagi gitu. Sampai akhirnya di 2017-an kalau nggak salah, itu ada temen anaknya meninggal. Waktu itu kita mau nengok ke Semarang. Sebenarnya nengoknya itu Pepe pulang pergi. Tapi entah kenapa kok saya bawa alat make up gitu loh. Ngapain? Aku pikir ngapain juga aku nggak inap kok bawa ya seperangkat kan cuma lipstick, bedak gitu aja sih, pensil alis gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, barangkali buat seger-seger nanti sampai sana kucel, masuk kamar mandi biar fresh gitu. Ternyata sampai sana
anaknya nggak tertolong, ternyata demam berdarah. Terus dibawalah ke kamar jenazah. Sampai di kamar jenazah itu, ini siapa yang mau dandani? Nggak ada dari rumah sakit gitu, hanya dimandiin. Terus aku menawarkan, udah aku dandanin aja sini, aku bilang gitu kan. Pakai alat makeup Ya Yuli alat sendiri. makeupnya Yuli Oh. sendiri. Jadi waktu itu ya udah nggak dipakai lagi karena udah buat dandan kan. Iya. Terus ya udah masuk aja. Teman-teman yang lain tuh teman komsel, ada yang lagi beli sepatu, ada yang lagi beli baju juga kan. karena nggak Iya. siap Iya ya. karena nggak siap, nggak kepikiran kan mau kita nengok orang sakit, anak sakit, tahu-tahu dapat kabar Oh. layu juga sekalian gitu. Iya. Terus yang lain-lain tuh pada pergi. Nah, aku ditinggal sama teman satu lagi di ruang jenazah. Seumur umur kan aku masuk ruang jenazah lagi Iya. setelah mamah mertua dulu nggak ada. Terus di situ aku kan ada yang geredekan datang gredek. Kecelakaan itu darahnya gitu kan. Aduh. Stroke di pojokan. Terus aduh, tahu-tahu nanti kalau dia nengel sih gimana gitu. Aku sangat bilang sama Tia, aduh kalau nongol gitu, gitu. Terus enggak lah, terus aku tuh doanya apa ya? Waktu itu kan sama sekali blank gitu. Iya. Cuma yang aku inget ya, pokoknya minta izin aja, diajak ngobrol gitu anaknya. Terus Jasadnya itu. iya, cacatnya. Aku bilang, Cici kakak gitu, anak temen komsel mau didandaninya sama Ii gitu, yang nurut ya. Dia kan pasang sonde ya. Jadi di sini ada kayak bekas selang gitu kan buat makan itu, jadi kayak ada merah gitu kan. bekas ya. Terus memang posisi bibirnya tuh masih ada kayak isolasi. Biar dulu lah pakai isolasi. Aku bedak-bedak nutup. dulu, aku bedakin, aku blend gitu. Pakai bedak dasar, pakai biasa. Terus saat masuk ke bibirnya gitu, itu keluar darah terus kan. Ada darah netes terus. Aku sempat bingung juga, aduh ini netes terus, maksudnya kayak keluar terus gimana caranya ya. Terus aku ajak doa, gitu. Cici jangan keluar darah terus ya, nanti mau dikasih lipstik nggak bagus. Terus dirapiin sama Ii ya, nanti biar cantik, biar nanti kayak princess gitu kan. Wow. Terus dimasuki lipstik gitu, terus bisa darahnya berhenti gitu. Wah, aku sampai kadang merinding tuh kalau seperti itu. Kadang kita tuh ngomong itu kayak mereka tuh ada itu kayak diajak cerita gitu. Cuma waktu itu kan aku belum mengerti doa-doanya tuh seperti apa gitu. Aku hanya minta izin sama Tuhan. Terus aku doa ya, Bapak kami Salam Maria, selama aku proses gitu. Aku proses doa gitu. Terus pakai baju akhirnya beli udah datang gitu. Nah kayak gitu kan cantik kayak gitu. Itu pengalaman pertamaku. Tapi belum terjun juga di situ di ranah situ 2017 kan. Terus di 2017 masuk berapa kali kayak ada sempat tawaran yuk bantu di kehidupan kekal gitu dari tim gereja. Mama gitu. Itu pelayanan duka cita ya? Iya, maksudnya pelayanan ya? duka cita ke Hidup kekal. Hidup kekal. Kalau bilang kematian kan kayaknya menakutkan ya. Jadi Iya. bilangnya kehidupan kekal. Terus Oke. nggak mau gitu. Aku akhirnya tertangkapnya jadi ketua lingkungan gitu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ketua lingkungan hampir 2 periode. 2 periode terus tanggal aku masih ingatnya itu tanggal 8 November 2022. Timnya tuh bilang, bantu yuk kehidupan kekal gitu. Lah, aku nggak bisa mandiin, aku bilang aku ada aja alasannya pokoknya yang emoh gitulah, yang nolak Jadi gitu risih ya. juga ya. Iya kalau gitu nanganin maksudnya. jenazah itu Iya ya. kalaupun iya, aku di bagian apa? Aku nggak bukan facts-nya di situ gitu Iya, kan. iya. Terus aku cuma cemplong ngomong gitu. Apa aku yang jadi tukang riasnya aja ya? Aku bilang gitu. Oh ya nggak apa-apa, kita Karena kan punya belum pengalaman 2 kali Iya, sebelumnya. Sombong banget baru 2 kali aja udah Sombong mau terjun gitu. Iya. Ya terus ya udah nggak apa-apa. Tapi aku jangan masukkan. Emang boleh sih masuk ke tim intinya kan. Aku rangkap jabat apa gimana gitu, nggak apa-apa kan anggota bukan yang ketuanya gitu. Ya udah perias boleh gitu.
itu baru gerenikan, maksudnya baru kita obrol-obrol Baru kayak wacana. wacana gitu. Itu tanggal 8. Karena nanti kalau dilantik kan di tanggal 25 waktu itu. Iya. Nah di tanggal 9 pagi itu aku lagi kerjain. Berarti besoknya ini ya? Besoknya langsung pembukuan. Tahu-tahu aku ditelepon. Kenapa ya? Job desk pertama gitu. Yang bener aja aku bilang gitu. Barusan semalam kita ngobrol. Masa aku langsung dilepas suruh dandan gitu kan Iya. aku. Ya uang ada gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ya udahlah nggak apa-apa. Alamatnya di mana? Saya minta Sherlock gitu Iya. loh. Begitu Sherlock, dia karena sebutnya namanya itu Bu Bambang gitu. Iya. Jadi saya Bu Bambang tuh siapa ya? Kok agak-agak familiar gitu ta. Terus alamatnya kok ini alamat mamahnya temennya Brian gitu kan aku. Terus aku telepon lagi. Ini siapa sih yang meninggal dan gitu kan. Mbak Titi gitu. Astaga itu mah temennya aku gitu kan. Ternyata kenal. Terkenal, Iya, memang dia itu sakit CA gitu. Kita tadinya tuh mau nengok, belum sempet nengok, malah dapat kabar duka cita gitu. Terus aku waktu datang ke situ, aku lihat ya ampun Mbak, aku pengen nengok malah kamu udah nggak ada dulu gitu. Ya sudah saya minta izin ya, kalau saya itu mau mempersiapkan Mbak Titi jadi mempelainya Kristus, aku bilang gitu. Di ada pengalaman unik di pertama kali aku pegang ya. Aku ngomong sama Mbak Titi gini. Mbak Titi kan senangnya warna lipstik itu merah, yang merah cetar gitu ya. Aku nggak punya, aku pikir memang aku bawanya itu semua yang warna soft gitu. Pakai lipstiknya Mbak Titi aja yang di sini itu. Aku pakein, tapi kok nggak masuk. Apa ini kering gitu ya? Iya. Yang kuas-kuas dimasukin nggak bisa. Terus Nggak masuk itu maksudnya gimana? nggak masuk di bibirnya tuh nggak bisa nempel. Nggak gitu. nempel. Nggak nempel. Geser, iya geser gitu. Jadi seret hilang, Transparan. transparan gitu. Padahal tuh Oh, memang warnanya nggak keluar gitu. nggak gigit gitu, nggak nempel, nggak mau. Jadi kayak geser-geser gitu. Jadi terus aku bilang nggak ada lipstik lainnya ya. Terus aku inget, aku tuh habis dapat kiriman dari temen gitu, lipstik juga gitu, yang kecil gitulah, contohan gitu, bonus, Hadiah. ya hadiah bonus gitu. Aku bilang Mbak, aku punya lipstik dari Dior nih, aku dikirim sama temenku, aku bilang gitu ya, nggak gede sih, kecil segini. Terus tapi warnanya ini memang warna merah. Waktu aku nerima itu lipstik, aku bilang ini mah bukan warnanya aku, warnanya kok cetar banget gitu kan. Udahlah taruh tas aja, masih di tas itu. Aku keluarin. Ini aku persembahkan buat jenengan ya Mbak, buat Mbak Titi. Ini pertama kalinya aku dandanin, aku masukin ya. Masuk langsung set itu langsung bentuk bingkai. Langsung bagus. Aku langsung aduh, ya aku aja sampai merinding. So, aku bilang, ya ampun memang kamu semasa hidupnya tuh kalau keluar rumah itu selalu senangnya sempurna, harus dandan. Kalau nggak dandan dia mending aku nggak usah keluar lah, males di rumah aja. Dia kalau dandan keluar tuh harus bukan menor, tapi memang dia suka warna Tampil merah cantik. gitu. Warna Perfeksionis lah. penyuka, Iya, iya, benar iya. penyuka warna merah. Semuanya merah dari semua perhiasan juga kadang di matchingkan gitu ya. Terus aku bilang, bener ya Mbak, kalau memang buat kamu pasti selalu ada. Dan kadang aku kadang herannya ya, setiap kali aku habis dapat hibah alat make up, pasti ada panggilan. Oh, Kayak kemarin tuh kayak dipersiapkan dulu alat-alatnya. Habis dikasih sebenarnya, aku bilang aku habis dikasih ini seberapa lama nanti pasti ada kayak kode-kode nih, pasti ada yang kasih, ada yang pulang gitu. Tapi aku penasaran ya, kayak tadi lipstik Dior yang baru itu, setelah dipakein sekali untuk merias jenazah, terus Ya udah ditaruh ke oh berarti koper. nggak dipakai sama Ya Yuli enggak. kan? Kalau dipakai ya nanti Kan nggak enak Takut, gitu iya. ya. Oke, jadi Kalau- itu khusus Udah, untuk merias jenazah-jenazah aja. Kopernya Jadi nggak khusus. campur gitu ya. Enggak. Kuasnya juga apa nggak Enggak, campur semua ya? Ya Oke. karena waktu itu kan sempat mendadak juga kan, karena kita baru ngobrol tanggal 8.
kan belum mempersiapkan alat-alat Benar, juga kan. Aku benar. pikir kan nanti kan masih tanggal 25 gitu kan di pelantiknya. Nah besoknya langsung kan aku belum siap peralatan apa-apa. Iya, benar, Akhirnya semua peralatan make upku yang dipakai. Oh, tapi berarti Hibah-hibah. setelah pulang dari sana Ya belanja udah. lagi dong yang baru Mbak Hibah. Yuli ya. Berarti gini, mulai tahun 2022 sampai Iya. sekarang udah sekitar 2 tahun nih. Iya. Boleh tahu nggak udah berapa jumlah jenazah yang di make up? Kemarin terakhir waktu di awal Januari, aku hitung udah ada 60 sih. Wow. Udah ada 60. Ya kesini udah ada tambahan lagi. Tambahan tapi malah yang keluarga-keluarga. Yang Maksudnya keluarga keluarga, Yuli sendiri? iya keluarga dari Waduh. suami, dari cicinya gitu. Nah itu kan berat ya Iya, kalau iya, makeup iya. keluarga Iya. itu kan terlalu banyak emosionalnya Iya, gitu. Jadi gimana caranya Yuli menahan diri supaya nggak nangis, inget-inget memori sama orang ini? Waktu ada sih satu itu, jadi gini, di sempat ada temen di Instagram Iya. tuh kirim video. Video itu ada seorang laki-laki sama papahnya, dia itu mereka perias jenazah gitu. Nah, suatu hari papahnya sakit, tahu-tahu mungkin kecapean apa gimana jatuh dan meninggal gitu. Nah, si anak yang mempersiapkan. Jadi selama proses itu dia gemetar. Pasti. Ya, ketok kuku papahnya, mempersiapkan, merapikan rambutnya, cukur jenggot itu gemetaran. Terus di situ memang ada sekelumit sedikit lah kisah-kisahnya gitu. Suatu saat pasti akan ada keluarga inti yang berpulang. Nah. Gitu ya. Namanya juga kehidupan ya. Kehidupan, iya. Mau nggak mau ada masanya gitu. Kalau mauku sih, ya jangan dulu gitu kan. Di ring keluarga inti, aku masih ada ya anak, suami, mama gitu kan termasuk inti, cici gitu. Tapi ternyata ya ciciku berpulang 2, cici dari suami, cicinya papa. Udah 2 juga yang aku persiapkan gitu. Yang terberat itu ya semuanya berat gitu. Mempersiapkan orang-orang yang harus berpulang, tapi kalau orang lain yang aku rias itu kan berarti aku membesarkan hati mereka Iya. yang udah sabar semuanya, Keluarga yang berduka, ikhlasin, iya, iya. benar. Ada senyum di balik kedukaan. Iya. Tapi ini aku menghibur dirinya aku sendiri gitu. Wah. Itu kan rasanya berat banget ya. Jadi waktu yang cicinya papa itu karena habis disuntik formalin juga, terus ruangnya juga sempit itu, aku matanya pedih Yeah, I see. banget. Yeah, Jadi begitu bikin alis satu, aku keluar ambil nafas, masuk lagi pakai masker aku double biar nggak terlalu. Kalau aku pernah lihat di salah satu rumah duka di Jakarta, itu pakai masker yang untuk ngecat itu loh, yang ada cerobongnya di kiri kanan itu. Ada corongnya. Iya, jadi bukan masker Ya, yang Bukan kedokteran masker biasa. biasa. Ya. pakai kayak gitu nggak? Enggak sih, yang biasa aja masih. Oh, Cuma memang masih terkondisikan. Cuma ini kasusnya karena ada api, nyala api sama bekas suntikan formalin. Jadi kan pedih di mata gitu. Iya, di mana formalin itu disuntik di bagian mana? Di tubuhnya dia Melalui? melalui urat-urat nadi. Oh, Biar apakah di aliran darah. Aliran tangan, darah. di kaki atau di mana? Biasanya yang besar itu dari bawah apa ya? Dari ada dari nadi paha, besar. ya nadi Oh, besar biasanya. wow. Itu mungkin biar agak lama sih. Iya. Kalau udah diformalin kan ya Lebih awet. Ya? lebih awet gitu. Terus 2 kali yang dari keluarganya papa sempet. Yang satu kan dari Jakarta tapi turun ke Selawi dulu gitu. Itu matanya tuh memang melek, nggak mau nutup gitu. Si kakaknya papa juga empek itu bilang ini nggak mau nutup. Terus aku sampai situ aku doain. Setelah aku doain merem ya, aku panggil apa ya kadang lupa, Ipo, terus
iya dia mau merem loh. Terus aku batin, ini berarti nunggu aku datang, dia bilang gitu. Jadi nunggu Yuli datang, nunggu dipersiapkan, terus ya anak-anaknya juga ya seneng lah istilahnya mama jadi cantik gitu kan. Ya keluarga cicinya papa mungkin sudah agak ya bukan jauh lah ya, maksudnya memang orang meninggal udah tua kita yang apa ya udah umum lah, taruh kata udah sepuh caranya, udah saatnya pulang ya, udah nggak apa-apa daripada sakit gitu kan. Tapi kalau yang terakhir ini kan dari Cici memang sakit, yang satu sakit memang. Jadi ya nggak terlalu kaget. Yang mengagetkan itu yang Cici yang satu kota dengan saya. Kenapa tuh? Itu meninggalnya karena kecelakaan. Jadi posisinya 1 minggu sebelum itu masih pergi bareng. Terus saya ada acara ke Jakarta gitu. Lagi di perjalanan pulang, aku banyak banget karena mungkin capek ya, aku ketiduran gitu. Ternyata teleponnya bunyi gitu. Nah, Brian bilang, "Mah, Siko ninggal gitu." Siko ninggal gitu. Aku yang posisi dari tidur bangun gitu kan kaget gitu. Aku bilang, "Yang bener lah kamu kalau ngomong gitu." "Iya, ini di telepon sama Ida nangis-nangis, Siko ninggal." Aku buka WA toh. Ya. Ternyata banyak banget panggilan. Mungkin mereka pada nanya kan, tapi kan saya posisi lagi di jalan gitu. Begitu sampai rumah sakit, terus aku ke rumah duka juga. Aku tuh bingung, aku limbung gitu loh. Aku harus mempersiapkan ciciku sendiri Waduh, buat berat tuh pasti ya. Iya, aku selama itu juga nangis gitu ya. Karena buatku ciciku juga yang bertahan buat aku. Rumah tanggaku sampai saat ini tuh karena Cici juga gitu. Kalau dulu Cici nggak bela aku, mungkin aku sudah pulang, sudah pisah sama suami gitu. Ada suatu kejadian gitu. Terus aku nggak tega buat mandiin, aku juga nggak tega gitu. Terus aku ambil waktu duduk di depan, aku diem, aku cuma bisa doa, ya Tuhan, aku mau mempersiapkan ciciku, aku kuat nggak ya kalau aku pegang kuas. Jangan nangis, aku bilang gitu. Aku harus jangan nangis nih. Kalau nangis air mataku netes kan katanya nanti bikin kesedihan jenazah gitu kan. Terus aku nangis dulu waktu itu. Udahlah aku nangis dulu. Nanti kan selesai. Pokoknya saat aku pegang kuas, semoga Tuhan mampukan aku gitu, memampukan aku buat melukis wajahnya Cici gitu. Terus setelah ditaruh di peti, aku lihat gitu, aku sempat tercenung ya, Ci, aku mau mempersiapkan Cici nih jadi mempelainya Kristus gitu. Wow. Siap nggak siap, tega nggak tega, aku harus dandanin gitu. Cici yang ikhlas ya. Cici yang istilahnya aku bilang, "Oh ya, makasih." Di situ aku atur nafas dulu, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Tuh kayaknya dadaku tuh sesek banget gitu loh. Aku nggak bisa membayangin memori-memori yang dengan Cici gitu yang aku lalui ya. Karena kita tuh deket banget gitu. Rumahnya cuma beda berapa 4 rumahan gitu dari tokonya. Dan gitu saat aku lihat, ya ampun Cici di sini luka cecer gitu, kebarut aspal kan. Di sini kan aku kadang ada before after gitu. Nah udah aku selesai, kok setiap kali aku tekan darah keluar. Aduh, aku nggak bisa dandanin Cici bagian mulut ini. Dikasih lipstik gitu, darahnya keluar. Dari itu terus aku gini, aku harus gimana ya? Aku mikir otak lagi. Ci, anggap aja Cici ini mau kondangan, tapi zaman pandemi ya, pakai masker, aku bilang gitu. Pakai masker,
aku tempel masker, darahnya kan keluar kan, maskernya jadi merah kan. Aku siasati, aku beli pembalut yang daya serapnya tinggi gitu loh. Itu aja 1 hari itu ganti 3 kali pembalut. Dimasukkan ke dalam Masih darah seger itu ya? Iya, ini masker itu aku tempelin di Oh, maskernya. di masker. Jadi di sini itu 3 kali, terus udah agak surup kan, udah agak susut darahnya, tapi tetap darahnya keluar. Jadi aku alirkan darahnya biar netesnya ke sini, ke leher gitu. Dan di leher itu aku kasih pembalut juga biar bajunya nggak merah juga gitu. Iya, iya. Jadi setiap kali belum dijipok itu ditutup yang pakai tutup kaca gitu, ya aku bersihin gitu biar nggak pokoknya orang lihatnya itu Nggak ada serem gitu. nggak ada darahnya gitu. Tapi puji Tuhan nurut, terus lihat Cici kan cantik kan pakai masker gitu. Jadi Iya. hanya yang kalau orang dulu kalau pandemi kan yang di make up yang bagian atas gitu ya, tetap aku pakein bulu mata gitu. Tapi aku bilang siap nggak siap ya Ci, ikhlas nggak ikhlas. Aku akhirnya yang dandanin Cici. 2 minggu sebelumnya itu dia sempat ngomong sama aku tuh, makan main nengok adiknya di rumah sakit. Yul, kamu main TikTok itu yang biar cantik sih gimana? Pakai filter TikTok tuh jahat, aku bilang gitu kan. Mau Pak dibikin cantik? Sini aku bikin cantik gitu. Aku rekamin gitu. Sini di foto tuh nih pakai filternya tuh kan cantik banget gitu. Dia ngomong, kamu dandani aku bisa enggak gitu. Nah terus aku ngomong ke Cici kan, Cici tuh jangan ngawur lah, aku kan istilahnya cuma perias jenazah. Ya kalau misalnya mau kondangan biasa sih nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa. Tapi kan aku nggak bisa yang ngeset rambut, maksudnya sanggul apa gimana. Kalau mau kondangan ya ke salon aja sih dandan sendiri, aku bilang gitu. Baru aku ingat setelah aku merias Cici. Pamitan berarti dia ya? Pamitan di situ, aku aduh rasanya ya. Terus aku inget-inget lagi tuh yang video itu, Video TikTok. video yang dikasihkan sama aku yang akan suatu saat itu Oh, yang papa ada sama ring, anak itu. iya, Oh, itu dia yang kasih. iya. Bukan yang kasih si teman gitu. Ini ring terdekat aja yang aku anggap ini Cici. Yang ring terdekatnya aku berarti intinya aku kan masih ada mama gitu Iya. kan. Terus masih amit-amit tuh ya jangan anak sama suami gitu. Janganlah ya. Itu Iya. aku nggak tahu. Bisa atau nggak bisanya? Iya, kuat nggak kuat, tapi juga aku harus mempersiapkan masa itu ke situ. Cuma aku sebagai perias jenazah itu, kehidupan kekal itu ada setelah kematian. Jadi kita tuh jangan takut untuk menghadapi kehidupan setelah kematian gitu. Wow. Jadi justru kita harus mempersiapkan. Kita nggak tahu mau cara orang pulang itu seperti apa. Iya. Harapannya saya berpulang itu udah tua, ya pengennya ya umur sekian, udah punya cucu mungkin itu ya, anak-anak udah mentas semua gitu, pengennya saya. Tapi kan kadang Nggak cita-citanya terjadi. nggak tahu gitu, Iya, orang belum tentu maksudnya orang ya, boleh terserah Tuhan. ya bercita-cita kayak macam ciciku sama suaminya, kan mereka sudah menikmati masa-masa senja mereka dengan main ke sana, main ke sini bareng-bareng, makan gitu. Jadi saat Cici nggak ada dengan proses yang kecelakaan kan kaget. Sangat kaget. Suaminya pasti. sangat kaget, pasti sangat terluka. Karena yang diinginkan aku dulu yang pulang, karena aku dulu yang paling tua gitu. Dia masih membayangkan ada masa 5 tahun, 10 tahun ke depan tuh masih bareng-bareng, tapi ternyata malah diambilnya dengan cara seperti ini gitu. Jadi sepertinya dia juga ada kayak macam penolakan juga ya. Orang baik juga kenapa diambil lebih cepat gitu loh. Jadi rasanya kayak dia itu gak percaya Tuhan. Maksudnya jadi mutung, Kepahitan. ya kepahitan Iya. gitu. Karena dia yang pelayanan, dia yang ini gitu, sampai anak-anaknya aja tuh ngomong, Mami itu istilahnya di gereja itu punya milik gereja gitu. Jadi saat meninggal kecelakaan itu banyak banget orang yang datang. Harusnya
ini loh penghiburan dari Tuhan ya. Iya. Biasanya di tengah kedukaan itu kan beberapa orang yang datang lah, tapi ini istilahnya full. Itu juga buat saya bangga. Berarti pelayanan Cioing Ciciku itu memang mungkin masuk di hatinya orang. Itu penting. Yang itu murah ya. senyum, iya. Itu juga buat saya jadi inspirasi. Cioing baik banget sama keluarga. Di situ aku cuma berharap mungkin Cici udah lebih tenang di sana ya. Tapi yang ditinggalkan kan kadang belum siap. itu tadi. Itu yang akan menimbulkan luka. Kadang Iya. mereka frustasi, putus asa. Aku lebih baik mati, nyusul gitu. Kan kayaknya kayak patah harapan. Betul. Padahal kan kita harus melanjutkan mimpi-mimpinya. Kita harus Iya. melihat masih ada anak. Atau rencana Tuhan dalam kehidupan orang Masih ada itu. cucu. Iya, Betul. itu apa gitu. Sebenarnya banyak harapan-harapan Ciciku tuh dia pengen sama suaminya tuh ke gereja bareng. Entah seminggu sekali apa, kalau ke gereja kan kadang cuma diantar aja tapi terus pulang gitu. Harapannya, tapi ya namanya cita-cita belum terrealisasi, ternyata ada seperti ini gitu ya. Nah, peran Yuli di situ bagaimana ya kalau misalnya ada anggota keluarga dari almarhum yang terus kepahitan sama Tuhan, kecewa. Apakah Yuli juga memberikan konseling pada mereka untuk membesarkan hati mereka, tuh gimana caranya? Kalau yang orang-orang terdekat mungkin bisa ya agak sedikit ngomong ya. Tapi kalau dalam kondisi yang seperti ini, biarkan mereka menetralkan rasanya dulu. Karena namanya orang dengan kesedihan, mau kita masukin apapun Nggak masuk nggak ya? masuk. Iya, jadi harus seiring berjalan waktu, dia melihat ada mungkin yang meninggal juga, terus kisah-kisahnya seperti apa, itu akan membuka mata pikiran hati mereka nantinya. That's right. Ya. Menarik. Jadi nanti dengan berjalannya waktu baru bisa terobati luka Iya. atau kekecewaan mereka ya. Menyadari bahwa bukan mereka satu-satunya yang mengalami hal seperti itu. Dan tadi kalau ngomong kenapa orang baik kok cepet pulangnya sama Tuhan gitu ya. Sampai pernah tuh saya baca komentarnya netizen, maksudnya apa aku harus berbuat jahat di dunia ini supaya bisa hidup lebih lama? Nah, itu Ya nggak juga sih. itu gimana gitu. Lalu kalau berbuat jahat terus hidup lebih lama di dunia tapi nanti nggak masuk surga juga percuma kali ya. Ada banyak kok orang-orang baik yang panjang umur juga banyak. Iya. Cuman kebetulan aja di highlight, highlight. seakan-akan orang yang Yang baik baik itu cepet cepat mati. pulang. Gitu Karena ya. Tuhan kangen katanya. Enggak. Biar itu tidak pemandangan. tercemar itu. Itu cara berpikir Cara yang pikir salah. yang salah Iya. makanya. Ya. Ini ada kemarin sebelum rekaman kita udah up di Instagram. Iya. Tanya kepada netizen mau titip pertanyaan apa. Nah ternyata cukup banyak loh Banyak. yang memberikan pertanyaan. Ini saya mau baca ya. Iya. Ini dari seseorang yang terkenal nih, ternyata seorang pesohor nih ya, selegram yang terkenal. Tamara Geraldine 74. Wow. Dia bilang, ini saya juga perias jenazah. Saya juga baru tahu kalau dia perias jenazah. Heran juga nih ya, hebat nih satu ini ya. Kemudian dia bertanya gini, shading dan konturnya pakai apa? Oh gitu. Kalau shading sama kontur, sebenarnya saat mau pegang itu, kita lihat ini bentuk mukanya tuh kayak apa gitu. Aku sih sederhana aja lah, nggak terlalu yang harus yang kayak kelihatan gemuk biar harus tirus apa gimana gitu. Enggak. Bukan ngejar kesananya Ya, ya, orang hidup yang ya. penting buat saya dia lebih seger, lebih fresh, lebih bersih aja gitu. Ya pasti dari umurnya, misalnya umur 80 gitu, dia kan jadi kelihatan umur 60 lah gitu. Oh, Jadi diskon. lebih Oh, ya iya. diskonnya agak lumayan banyak gitu. Ada juga pas kapan itu yang paling tua itu ada yang 101. Pernah di makeup Oh, wow. sama Yuli. Wow. Emak-emak 101. gitu. Iya. Tapi memang emaknya juga bagus. Jadi kalau orang udah tua itu sepuh kan banyak kayak seprut-seprut ya, bintik-bintik gitu ya. Flek ya? Flek gitu. Itu yang akhirnya tertutup. Oh. Tercover. Simple sih sebenarnya. Kompleksnya kayak kompleksin orang hidup aja. Iya. Cuma
kalau orangnya udah meninggal agak lama, itu memang dia agak keras kulitnya. Jadi ya. susah di make up. Kadang ada yang misalnya ya harus ada trik pintar-pintarnya aja. Kadang ditempelin itu ada 2. Yang satu langsung gigit masuk, tapi yang satu licin. Licin itu berarti geser. Jadi kalau ditempel gini dia kayak ngegeser gitu. Jadi ada trik-triknya itu ditepuk. Jadi kadang temanku juga jadi nggak boleh nggak diseret-seret digeseret, gitu. Tapi geser. dipupuk, oke. Dipupuk jadi itu masuk. Nanti Bisa kalau masuk. digeser itu yang geser licin itu Malah jadi kulitnya, transparan iya, lagi gitu. kurang Iya, bagus iya, gitu. Oke. Itu terusan doa kita mau ngomong itu mau minta izin. Itu saya punya macam kayak jembatan keledai. Maksudnya ada singkatan kan kadang ritualnya kayak apa gitu kan, ada yang bingung ini ngomongnya apa aja gitu. Karena kadang minta keselamatan, minta ini, minta itu, tapi kalau takutnya lagi doa nggak kusuk gitu, nggak bisa kusuk gitu kan. Memang harus diam dulu sesaat sebelum mau pegang itu. Biasanya Yuli berdoanya itu orang meninggalkan rest in peace ya, RIP gitu. Itu jadi singkatan buat Yuli. Apa tuh? RIP, K dan A. RIP K gitu. Satu itu berdoanya minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus hadir, turun. Kalau memang mau pakai tangan ini dipakai Roh Kudus buat ngecampur, ngeblend apa alat yang aku ambil itu biar pas gitu. Minta Roh Kudus. Terus itu aku minta izin. Minta izin badanku. Aku bilang, Yul kamu mau mempersiapkan ini siapa namanya. Mau di make up biar mau bertemu sama Yesus gitu. Minta izin badanku sama aku juga minta izin sama yang jenazahnya. Biar dia ikhlas juga bahwa kamu udah berpulang. Jadi manut yo, karena istilahnya RIP. P itu perlindungan. Yuli minta perlindungan dari Tuhan selama proses. Kita nggak tahu ya. Kadang jenazah itu ada kadang ada yang tadi yang bilang astral gitu kan, ada yang Makhluk tanda gaib. kutip ada yang ya entah perjanjian yang enggak sih kita nuduh gitu, tapi takutnya dia ada yang gimana ya minta doanya perlindungan dan keselamatan. Kalau keselamatan kayak misalnya ini meninggal karena apa ya gitu, meninggalnya karena paru-paru gitu kan kita nggak ngerti ya paru-parunya ini yang menular apa enggak gitu. Kita kan nggak ngerti ini jangan sampai nular. Sakitnya. Oh iya, betul. Jadi ya itu pagar doanya itu ya minta Roh Kudus, minta izin, minta ikhlas, minta perlindungan, keselamatan, dan aminkan. Aminkan Tuhan beserta saya gitu. Puji Tuhan. Ya, kita ke pertanyaan berikutnya ya, yang nomor 2 nih yang pertanyaannya ya. Dari Endang Dirja. Shalom Cici Yulianti, mau tanya apakah ada jenazah yang bergerak lagi wajahnya atau yang lain saat dirias? Tuhan memberkati, good news, God bless you Ibu Debbie dan Bapak. Ada. Wow. Ada tapi bergerak. Iya, karena itu biasanya sisa-sisa otot. Bukan yang bergerak. Kejutan gitu maksudnya. Iya, gitu. Ada sisa-sisa Terus otot kaget gitu. Ya sempet kaget, tapi ada juga yang Tapi nggak matanya buka lagi gitu kan? ada satu, tapi satu gini. Satu doang. Iya, jadi gini. Kedip mata. Kisahnya tuh lucu ya. Aku tuh lagi mau pasang bulu mata, ya. Pasang bulu mata, lem bulu mata kan aku lagi giniin gitu loh. Ini juga udah dikasih lem gitu kan. Terus aku lagi balik badan ke sini. Gini terus aku lepas gini kan agak susah ya. Mau cari capitan gitu. Begitu aku balik mau pasang terus dia buka sedikit gitu loh, sedikit terus astaga, aku refleks kaget terus aku tabuk, bikin kaget
tahu gitu. Kan kadang agak latah gitu ya. Terus? Agak barbar itu. Aduh, bikin kaget. Aduh, merem lagi gitu. Ya aku merem lagi, aku pijet lagi terus Akhirnya merem. Iya, terus Oh, aku bilang, ada teknik-teknik memijatnya Wow. berarti ya. ada tekniknya memijat. Terus aku bilang, ya merem jangan kaget, jangan bikin kaget, maaf ya aku kaget gitu. Terus Ya, iya disenyum. normal lah kaget. Iya, normal. Terus kadang ada yang karena dia sakit autoimun, dia sakit gigi gitu. Jadi dia ninggalnya tuh kayak nahan gitu kan. Oh, Jadi seputar ototnya sini, iya kenceng banget ya? kencang otot yang terus jadi sini kan ada Narik kerutan ya, kerutan sama terus bibirnya tuh kayak melengkung ke bawah. Oh, Ya. nggak bisa senyum. Iya, terus sedangkan suaminya itu bilang ke anaknya, nanti mama didandanin kayak princess putri tidur. Aku di situ langsung jelek, Snow White. putri tidur dengan posisinya ini. Yang foto pertama dikasihkan sama aku tuh posisi dia lagi cantik ya, waktu belum melar karena obat autoimun gitu kan. Yang di sini ini dia mukanya udah monfes, terus mata panda gitu. Aku agak, aduh syok juga ya. Terus gimana itu? Ini tuhnya gimana terus? Nggak pakai itu solasi kayak zaman sekarang itu anu enggak loh. sih, enggak. Orang bridal itu pakai solasi jadi yang moon face Ditarik bisa, kan, jadi nge-face semua. Enggak sih, aku cuma pakai trik waktu itu aku shading. Aku pakai rose pakai pipi yang shading. rose pipinya di ujung-ujung Yang mana lebih agak gelap. Iya, lebih gelap. Terus aku bilang sama dia, aku sebut namanya, aku bilang, suamimu pengen kamu cantik. Anak-anakmu juga pengen kamu jadi putri tidur. Kamu tolong kasih kesan bahwa kamu cantik ya. Senyum ya. Senyum. Ya, aku juga Senyum, langsung senyum sendiri. Iya, jadi Atau bibirnya dipijat-pijat sama ya, Yuni. ya enggak sih, memang di bibir kan kayak gini, tapi aku bilang, aku sambil ngomong aja gitu. Jadi rasaku yang tadinya kayak mengkerut, dia rasa sakit gitu, ada bisa kayak bias garis bibir senyum, ada fotonya. Tanpa dipijit-pijit. Enggak. Oh, dia senyum sendiri. Iya, ada senyum gitu. Wah, Ini aku kalau orang yang takut-takutan sama hantu, Iya. gelap takut, nggak mungkin bisa pelayanan kayak gini ya. belum lagi nanti itu benar. Ya yang gerak-gerakan kejut gitu ya, memang beberapa itu yang mata kebuka gitu. Terus tapi kalau yang kayak nafas apa-apa sih belum lah ya, jangan. Kadang ada yang kayak hembusan terakhir gitu. Oh, tadi belum tuntas gitu, Belum hembusan tuntas. terakhirnya. Kayak ada mungkin sisa-sisa udara yang nggak tahu ya. Cuma aku pernah menerima juga jenazah itu. Biasanya aku terima jenazah kan udah 3, 4, 5 jam. Ini masih 1 jam, 2 jam dari rumah sakit, aku pegang gitu. Aku sudah pakai handscoon, pakai sarung tangan gitu. Aku pegang itu aku kaget karena loh kok masih anget ya? Enggak dingin, masih anget gitu kan. Ini masih hidup enggak ya? Aku cari kaca gitu. Aku deketin kayak gini kan, takutnya mau ada embun gitu. Ini bener udah meninggal gitu. Aku sampai bilang sama timku, ini bener udah meninggal. Udah surat meninggalnya aja udah keluar gitu kan. Oh ya udah itu. Permisi ya Pak, aku bilang gitu. Aku agak ngeri-ngeri gimana karena masih kenyal gitu, masih kenyal, masih empuk, memang masih beda enak. ya? Beda memang. Belum terasa seperti jenazah, Belum. masih seperti Iya, orang normal. masih Gimana agak rasa anget. jenazah itu gimana? Oh ya dingin, kayak gimana sih ya? Ya kaku-kaku gitu Kayak lah. daging yang dimasukin freezer, enggak? Itu terlalu kaku. Oh, itu terlalu kalau kaku. itu sudah di freezer ya? Kalau kondisi biasa itu Daging ya, masuk kulkas. Ya kalau kita dari AC lah, ruang AC kan dingin. Oh iya iya. Tapi kan karena masih ada kehidupan kan masih empuk Lentur, gitu kan, iya. lentur. Kalau ini tuh enggak kayak ya kayak kulit kering lah, kulit keringnya kita dipegang gitu agak keras-keras Wow. gitu. Oh. Makanya aku agak kaget di Agak situ. keras-keras, oh kayak kapalan gitu. Ya nggak kapal ya gimana ya? Iya. Ya udah nanti kamu Memang beda ya. Iya, Coba iya. aja nanti kalau dia kalau yang pas tinggal dia ke rumah juga. pegang. Tapi nanti keluarganya marah kalau ditowel-towel. Ya, kita ke pertanyaan berikutnya ya, karena Iya. mungkin nggak bisa ditanyakan semua, tapi Iya, beberapa yang kita rasa menarik nih ya. Ini menarik nih. Ini dari guet.id.
Cik Yuli, aku dulu sempat kepikiran pengen jadi perias jenazah karena itu profesi yang sangat langka juga mulia. Tapi dulu itu aku takut lihat mayat yang meninggalnya tidak normal gitu. Pengen tahu apa aja make upnya berbahan khusus atau berbeda dari make up orang yang masih hidup. Pakai merek apa gitu. Terus kemudian dia juga bertanya apakah pernah lihat roh orang meninggal yang cicik tangan nih. Terima kasih, God bless for your service. Kalau alat make up sih sejauh ini yang dipakai masih seperti alat make up yang orang hidup aja. Tapi memang sebenarnya kalau Elsa bilang gitu, Iya. itu ada khusus. Oh. Itu yang berbahan dingin memang ada sendiri. Tapi di sini belum ada. Kalaupun ada mungkin itu mahal. Mahal. Iya, Oh, karena harus import khusus gitu. ya impor khusus. Iya, iya. Berbahan dingin maksudnya bagaimana? Iya, jadi memang yang untuk buat yang kulit udah dingin itu udah nggak ada nyawa gitu, nggak ada oke. kehidupan gitu. Kalau kita kan pakai skincare gitu kan ada kompleksinya kan Bisa nyerap masih masuk. nyerap. Mungkin harus banyak merkurinya kali ya. Iya mungkin juga itu. No. Iya, iya, iya. Ada juga sih. Iya, iya, iya. Tapi ya kalau dibilang melihat aku nggak bisa melihat. Jadi nggak pernah lihat roh-roh itu? Enggak. Tapi merasakan aku bisa merasakan kalau di sini Kayak tuh apa ada. maksudnya merasakan? Masih gentayangan gitu? Kayak ada rasa angin gitu. Terus kayak tahu-tahu kayak ada di sini nih. Bukan Rasaku, AC itu? Bukan, karena nggak ada AC di situ. Tapi aku rasa ada yang berdiri di sebelahku gitu aja. Terus biasanya kalau udah kayak gitu aku Kuduk-kuduk berdiri. iya, terus aku bilang aku lagi mempersiapkan ini ya. Tolong jangan diganggu. Tapi aku kan nggak tahu itu siapa gitu ya, karena aku yang ketengok-tengok gitu kan, namanya tempat-tempat gitu. Kemarin tuh sempat aja kejadian kita tuh nerima jenazah di rumah sakit ruang jenazah itu. Aku datang, loh kok petinya ada 2, aku bilang itu. Kok petinya ada 2, aku kan dandan 1 aja ini gitu. Iya dandan 1 gitu. Nah selama proses ini aku ngerias ya, aku tuh rasanya angin tuh seliber gitu. Jadi tuh kayak ganggu aku gitu. Duh jangan diganggu lah, ya namanya memang ruang jenazah ya. Tapi aku bilang, aku jangan diganggu ya, tolong lagi fokus gitu. Kalau mau lihat ya lihat aja nggak apa-apa. Aku dalam hati gitu aja aku ngomong gitu. Sering ya. Lah ternyata lagi celoteh, aku bilang itu peti sih dari mana gitu kan. Itu peti katanya ada jenazah 1 minggu baru ketahuan meninggal. Wah jangan dibuka, aku bilang gitu. Wow. Sudah membusuk Hancur ya? ya? Iya mungkin ya udah hancur, tapi memang selama yang aku terima masih kondisinya semuanya baik, meninggal yang karena baik, bukan yang meninggal amit-amit bunuh diri atau Kecelakaan. ya kecelakaan Kecelakaan itu parah, aja ya. kecelakaan parah. Biasanya karena kecelakaan parah kalau terlalu banyak darah juga di tempat kita udah langsung ditutup sih, nggak terlalu lama. Jadi hanya dirapikan di badan terus dilihat aja dari kerja timnya kita. Ini laki-laki lah, nggak perlu yang gimana, mungkin kan perempuan gitu. Boleh. Itu saja. Mungkin satu lagi pertanyaan dari She is DXM. Pernah kebawa mimpi gak tentang pekerjaannya? Nah, Kebayang-bayang gitu pas tidur? Kalau kebayang sih enggak. Aku juga herannya, bayanganku yang dulu kalau aku jadi perias jenazah kan kebayang kan, Ditakut-takutin atau apa ketakutan matanya, ngerias ada di pelupuk mataku terus gitu waktu belum jadi perias. Tapi setelah jadi perias menjadi hal biasa. Sempet ada yang datang di mimpi 2 kali. Oh ya? Ya, dia cuma sepertinya mungkin pamitan sambil mengucapkan mungkin terima mungkin kasih. terima kasih Ya, gitu. Wow. Jadi aku yang lihatnya tuh ada pintu, terus dia udah ada di pintu, dia buka pintu, terus lihat aku, terus senyum kayak gini, terus langsung slep gitu aku gitu sadar, doang. iya terus aku mimpi itu kan yang aku pegang ya. Oh mungkin mau ngasih tahu dia udah mau masuk nih, mau lanjut udah kan? lanjut itu. Very interesting. Wah terus yang terakhir itu sama seperti itu tapi yang anak kecil. Yang terakhir ini aku memang belum cerita. Dia itu kayak narik
kayak aku kerasa ada yang narik bajuku gitu. Ini mimpi atau beneran? Nah, ini beneran. Aduh, Ini aduh, beneran. terus? Heeh. Terus kayak ada yang kayak narik gitu, rasaku itu anak perempuan gitu. Terus aku seret gitu, nggak ada itu. Apalah, enggak lah gitu. Aku hanya itu, tapi terus aku inget-inget kok kayaknya samar di mukanya aku, maksudnya di penampakannya aku Iya. tuh kayak yang aku rias gitu, yang Oh, anak kecil ini gitu. setelah selesai. Setelah selesai gitu. Terus aku tuh langsung diem berdoa gitu. Aku bawa namanya dia dalam doa. Udah. Apa yang didoakan? Ya sekarang Dede udah jadi malaikat sama Tuhan ya. Balik lagi doain mama sama papa biar jangan terlalu bersedih gitu. Itu yang termuda dari yang pernah saya pegang. Umur berapa? 7 tahun. Sakit. Gagal nafas ya, karena memang dia itu lahir prematur dan anak kebutuhan khusus, jadi pakai krek apa ya Oh, jalannya iya, besi. gitu, dan pakai besi gitu. Jadi pas datang itu mamahnya nangis semua, papanya nangis semua Iya. gitu. Saya merasa ya kasihan, tapi ya harus ikhlas. Apa memang nangis? Itu anak nangis itu. Tapi aku bilang bukan aku bisa berkomunikasi, enggak ya. Tapi kalau setiap kali ada air mata, ini berarti ada yang belum ikhlas. Maksudnya di Jenazahnya itu keluar air mata. Oh, iya? Iya, berarti dia belum ikhlas itu. Kalau enggak ada yang belum ikhlas, entah Kan itu pasti orang kalau tua. apabila meninggal dadakan kan mana bisa ikhlas. Iya, tapi kan harus dipersiapkan, diikhlaskan. harus diikhlaskan. Kalau enggak nanti dia akan nangis terus gitu. Oh gitu ya? Ya, ada jenazah yang selalu nangis gitu. Biasanya terus aku menenangkan yang merasanya tuh kayak mamahnya. Kalau enggak papahnya, biasanya sih mamahnya. Kalau enggak mamahnya mungkin istrinya gitu lah misalnya. Tapi dalam kasus yang aku ini kebanyakan mamahnya. Ya namanya orang tua ya, ketinggalan anak pasti, Ya, kan pasti. sakit banget Iya. kan. Nah ya Pastilah. biasanya aku ngomong, ada dua tuh yang aku ngomong, tante berdoa dulu di pojok ya. Selama aku merias itu tolong doain terus. Jadi biar nanti ini anaknya ganteng gitu. Umur usia 37 sih kan masih muda. GERD, asam lambung, jantung juga. Nah terus udah selesai, mamanya datang. Terus ya ampun anaknya aku ganteng. Terus dicium-cium kan. Kayak lagi tidur gitu. Iya oma, tapi oma jangan nangis lagi ya. Nanti kalau nangis lagi nih nangis lagi loh dia itu. Iya enggak, ini aku enggak nangis. Ini sudah bagus. Karena itu jenazah yang terlama yang aku pegang. Hampir 1 hari itu. Oh, Iya, meriasnya udah. 1 hari. Maksudnya dia datang dari luar kota. Sudah meninggal 1 Sudah hari. meninggalnya. Jadi nggak mudah Malam, ya? Malam ketemunya pagi-pagi sih. Iya, Jadi agak ya udah ada PR tersendiri gitu. Right. Pekerjaan kayak gini nih buat Yuli depresi nggak ya? Terus kalau akhirnya udah selesai merias, menjalani hidup sehari-hari itu selalu kebayang-bayang kematian gitu apa enggak? Enggak sih, karena buat Yuli pribadi ya, ini sudah pilihannya, pilihan dari hatinya sendiri gitu. Iya. Ini pelayanan, sebuah pelayanan. Jadi kita on call mau 1 hari itu tahu-tahu ditelepon pagi, tahu-tahu malam, tahu-tahu agak dini hari gitu. Kita saling konfirmasi aja. Cuma kalau dibilang kepekaan ya, kadang sok badan itu, duh kok rasanya nggak enak, bisanya kayak aku mau sakit apa ya, aku pikir kayak aku mau sakit itu. Tapi terus nanti itu kode mah, itu anak perempuanku itu kode sebentar lagi Mama mau dapat pasien fix ini, karena aku apa pusing banget ini mah, karena dia sering nganter kadang jadi driver saya. Aku pusing banget mah, ini sudah pasti fix bentar lagi Mama dapat telepon ngerias gitu. Ternyata bener. Aku bilang, walah, ya orang kemarin aja mau berangkat ke sini. Iya. Aku sempat scroll Facebook itu kan ada tante kenalanku gitu yang guru. Loh, kok dia udah di rumah sakit udah sakramen gitu kan. Wah ini jangan-jangan mendekati nih. Aku baru feeling gitu. Terus aku ngobrol di jalan itu. Tahu-tahu di kereta itu tanganku sini kaku banget.
sakit banget itu, sampai aku pejet-pejet ini, apa masuk angin apa gitu ya, aku pakai anget-anget gitu, sakit terus. Apa ini kode ya, karena aku juga habis dapet make up expired juga, kadang kan dikasih gitu bekas gitu. Nggak apa-apa. Nah barusan sampai terus pagi-pagi dikabari meninggal dunia, ayah gitu. Ya udahlah nggak apa-apa lah, cuma kan karena dibawa ke rumah duka. Kalau dibawa ke rumah duka kan sudah aman gitu. Iya, iya. Tarifnya berapa kalau? Gak ada, Yuli nggak pakai tarif. Nggak pakai tarif? Nggak. Maksudnya free? Free pelayanan, Wow. karena pelayan dari gereja. Cuma bukan berarti aku ambil job-jobnya orang ya, enggak. Kalau mereka udah masuk ke rumah duka, ya sudah paketannya rumah duka silakan. Tapi kalau mereka minta Yuli Dari yang pihak dandani, keluarga. ya dari pihak keluarga, aku selalu bilang, tolong bayar jasa dulu orang yang ada di Adiguna, rumah dukanya gitu kan. Kan mereka punya perias, biasanya udah dirias. Kalau memang masih kurang sempurna menurut anggapan keluarga, saya bantu retouch. Oh, Ya, jadi nggak itu ngambil permintaan aja, buat makanannya nggak ngambil orang. jobnya Wah, mereka. iya, Saya iya, nggak iya, mau, karena saya dengan mereka aja tuh berteman. Ya, Dengan nanti malah nggak enak. iya, Ya. mua-muanya itu berteman. Wow, mua. Mua. Makeup Muaje. artis. Muaje berarti. Muaje. Muaji. Iya. Makeup artis jenazah. Iya, I know. Masa mau muam, mayat, yang lebih kasar. Iya. Ini ada banyak hal yang kita bisa bicarakan dengan Yuli karena Yuli ada sisi kehidupan lain yang mungkin banyak orang bisa belajar juga nih ya. Ya. Pertanyaanku dulu gini, kenapa kok suamimu mengizinkan? Maksudnya apa ada pernah dilarang atau resistensi dari keluarga, dari anak-anak gitu atau gimana? Karena suami juga sekarang udah masuk dunia pelayanan. Ya. Dia cuma titip pesan sekarang, dengan kondisi yang suami sekarang sudah lebih baik ya, sudah jadi benar-benar imam yang benar gitu ya. Saya hormati dia sebagai imam saya, nabi, raja saya gitu. Jadi kalau begitu dia sudah, aku mau pelayanan di kehidupan kekal, sudah nggak apa-apa. Yang penting memang itu dari hatimu, biar Tuhan yang makin menyempurnakan kamu. Jangan sombong, tetap rendah hati. Kamu ada di dalam pelayanan itu. Itu sih. Nice. Maksudnya titipan pesan dari suami. Karena kadang dia ngerti kan, tipikal aku tuh agak-agak yang nyolotan juga gitu loh. Kalau nggak sesuai sama aku bisa agak barbar gitu. Bisa nggak suka ya udah gitu. Aku bisa ngomongnya agak celkit ya kalau ngomong gitu loh. Yeah. Nggak enak gitu. Tapi ya dari dia berkata itu, aku harus ngerem. Oh ya, namanya orang di pelayanan itu pasti ada enak, ada nggak enaknya, ada dianggap nggak dianggapnya, ya. Jadi lakukan aja bagiannya kamu. Jadi meskipun nggak dianggap, Iya, misalnya sama nggak apa-apa, keluarga gitu. yang meninggal, Iya, nggak dihargai, Iya, tapi nggak apa. tetap nggak usah baper, balas, maksudnya iya. gitu, nggak Usah usah ngomong direken. judes sama Iya. mereka. Iya. Kadang kan mereka juga nggak ngerti ya, apa aku harus ngomong, aku ini loh owner toko gitu, toko Gajah Sakti gitu kan, di Karanglewas sama Purwokerto gitu kan, nggak ngomong gitu kan. Hanya beberapa aja yang memang tahu bahwa saya punya usaha gitu. Iya. Oh, Toko jadi emas ya, tidak tergantung. usahanya. Iya. tidak tergantung dari istilahnya Iya, dari ongkos merias ongkos ini. merias ini, iya. Karena Tapi Yuli memang Yuli pelayanan. juga nggak terima kan kalau dikasih ongkos gitu, nggak diterima. Mantap. Ada beberapa sih kadang mereka kasih gitu maksa. Maksa. Iya, karena kalau enggak nanti jenazahnya Nggak terima. nggak terima gitu. Karena udah diomong gitu kan, ya sudah Bu, saya terima. Tapi ibunya lihat itu, aku cari amplop, aku masukin amplop,
aku masukin ke kotak duka itu. Aku masukin lagi. Jadi itu. balik lagi. Balik lagi. Iya, iya. Intinya aku nggak di Benar-benar di nggak ladang ini terima. nggak Bukan terima. untuk mencari uang. Iya, bukan. Iya. Nah, suami juga bilang, pokoknya sekali kamu nggak nerima, jangan nerima gitu. Jadi benar-benar tugas yang mulia ya. Iya. Arep mati dewek aja nggak bohong, no kan? Oh, mati aja sendiri Iya, jangan bawa mati aja orang. sendiri. Aslinya super truknya nggak mau mati. Gitu.